Baik, Ustaz. Di 116 itu pengelolaan keuangan SIT memenuhi 4 prinsip. Nah, 4 prinsip itu eh, harus dibuktikan, misalnya dia sesuai dengan kaidah syar'i, apa eh, dokumennya, akuntabel, transparan, menggunakan standar akuntansi yang benar. Nah, satu persatu itu harus dibuktikan. Oke, Ustaz, silakan. Baik, Ustaz. Dari neraca yang kita sampaikan kemarin di grup itu, bagaimana, Ustaz? Ya, enggak apa-apa. Ada di Ini data di sheet yang sudah 116 di ya. share, Ustaz? Nah, oke, saya perlihatkan dulu. Ini di 116 ini. Oke, sudah dilihat ya. Di sini ada 4 prinsip ya. Ada sesuai kaidah syar'i, kemudian akuntabel, transparan, dan menggunakan standar akuntansi yang benar. Nah, boleh ditunjukkan ke kami karena ini harus berbentuk data dan dokumen dalam bentuk file yang diunggah. Nah, berarti nanti bisa ditambahkan lagi, tetapi poinnya ada di visitasi. Apakah ini sudah lengkap, Ustaz? Pertama, Ustaz, kita yang seperti yang disampaikan tadi, Ustaz, untuk data keuangan kita kan terpusat di pada yayasan, Ustaz, ya. Ya. Jadi setiap laporan-laporan kita, validasinya dan pemeriksaan itu langsung oleh yayasan. Kalau seandainya laporan kita itu sudah sesuai dengan apa yang sudah SOP yayasan, maka itu diterima. Tapi kalau seandainya itu ada hal-hal yang ditanyakan atau dikeragui, maka itu dikembalikan kepada kita unit kembali. Hmm. Dan setiap semester itu juga ada evaluasi kinerja kita, termasuk keuangan dan segala kegiatan-kegiatan kita. Jadi mengenai keuangan, Ustadz, itu lebih banyak kita kepada bendahara yayasan, kan itu. Ya. Jadi kalau seandainya laporan kita belum diterima, maka anggaran untuk bulan berikutnya kita tidak diberikan. Tidak diberikan Sampai ya. laporan kita di bulan itu diterima. Nah, Itu, Ustadz. itu berarti memenuhi berapa prinsip, Ustaz? Kalau prinsip rasanya semuanya kita eh, masuk semuanya, Ustadz, ya. Pertama, di prinsip syariahnya, alhamdulillah itu kan memang diperiksa betul oleh tim yayasan, kan. Akuntabelnya dan transparannya penggunaan anggaran itu kemana diberikan, itu ada bukti-buktinya yang harus disampaikan, dan syarat diterimanya laporan itu semuanya itu ada standar-standar yang diberikan oleh keuangan. Kayak contoh konsumsi, itu harus ada absensi rapatnya, harus ada dokumen dokumen notulen rapatnya. Nah, baru kita bisa diterima bahwa laporan keuangan bagian konsumsi kita itu adalah benar. Nah, tapi kalau hanya sekedar untuk kwitansi saja, kwitansi pembelian atau yang lain itu belum bisa diterima. Nah, jadi kalau untuk standar kwitansinya ini memang kita sudah tersistem. Ya, ada sistem. Bisa kita lihat kan sistemnya, Ustaz? Oke, boleh, boleh. Boleh diperlihatkan. Boleh. Ya, Ya, akan sangat lebih baik. baik, Ustaz. Bentar. Ya, Kerkin. Ini, Ustaz, ini sistem RKT kita, Ustaz. Ya. Jadi untuk pengajuan anggaran kita namanya ada ajukan RAB bulanan. Bisa dilihat, Ustaz? Oke, bisa dilihat, bisa. Ya. Diajukan RAB Mm-mm. bulanan, nanti ada Mm-mm. validasi dari yayasan. Ini RAB on Mm-mm. proses yang Mm-mm. diajukan, yang ditolak, yang disetujui. Mm-mm. Setelah itu kalau seandainya bisa dicairkan, ini baru bisa kita ambil di bagian keuangan. Hmm. Ya. Nanti ketika laporan pun juga seperti itu, Ustaz. Oh, Ada laporan begitu. kegiatan diajukan, anggaran diajukan, laporan yang ditolak. Hmm. Nah, Nah, ini biasanya semuanya sudah laporan ada yang di. ditolak itu karena apa, Ustadz?
Biasanya Laporan kalau ditolak kita itu karena lakukan, tidak sesuai dengan SOP bagian keuangan, Ustaz. Contoh kayak tadi, Ustaz, kan, oh, kwitansinya tidak ada stempelnya. Ya, oh, atau tidak ada konsumsi, itu tidak ada mm, notulennya, tidak ada absensi rapatnya, itu tidak juga diterima, Ustaz. Dikembalikan lagi untuk diperbaiki. ya, 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 ya. Nah, penerimaan berapa persen Ustaz tertagih SPP Untuk dan yang penerimaan, lain? Ustaz, kita kan di menggunakan anggaran itu sekitar 65% dari anggaran yang kita terima, Ustaz. Itu yang kita gunakan, Oh ya, yang digunakan oleh unit. Ya. Yang untuk 35%-nya itu dijadikan dana saving oleh yayasan. dana saving ya. Ya. Ini PP menggunakannya Oke, ada dari pembangunan, SWP, alat, dan lain-lain, Ustaz, ya. Ini kita baik. buat ketika di awal tahun, Ustaz, ya. Kita ajukan Di awal RKT tahun. tahunan. Itu. Mm. Nah, itu untuk membuat penyusunan RKAS atau rencana kegiatan anggaran itu siapa saja unsur-unsurnya, Ustaz? Unsur-unsur dalam pembuatan RKS ini pertama tuh yang jelas tuh unsur pimpinan, Ustaz, ya. Mm-mm. Unsur pimpinan, ada wakil kepala kesiswaan, bidang kesiswaan, kurikulum, bidang-bidang mereka menyusun masing-masing anggaran. Lalu setelah itu kita plenokan bersama di tingkat unit. Setelah itu kita bicarakan juga dengan komite juga ada, Ustaz, ya. Kita sampaikan juga dengan komite, terutama yang berkaitan dengan anggaran komite. Ya, oke, untuk apa saja penggunaan-penggunaannya kita diskusikan. Lalu nanti akan ada namanya diplenokan di tingkat yayasan. Ya, diplenokan tingkat Diplenokan. yayasan seluruh unit yang ada, kita di masing-masing unit tampil dan itu ditanya ya tentang anggaran atau kegiatan yang kita buat. Oke, Ustaz, punya dokumen terkait dengan eh, nilai aset Sarfra, Ustaz? Ada, Ustaz? Ya, nggak ada. Ada, Ada Ustaz? nggak? Bisa masuk Zoom bagian sarana kita, Ustaz, ya? Oh, begitu ya. Ya, karena bagian aset itu ada koordinator bidang sarana kita yang. Oh, nggak, ini terkait dengan keuangan, Ustaz. Bukan Iya, Sarpranya, iya, tapi anggarannya. anggarannya. Iya, ada. Keuangan terkait dengan anggaran Sarpra itu, catatan itu, nilai aset tersebut itu ada atau tidak? Kalau Ada, Ustaz. ada, punya catatannya berapa tahun terakhir? Kalau untuk nilai aset kita baru merapikan 1 tahun terakhir ini, Ustaz. Oh, 1 tahun terakhir nih. Oke, Ya. baik. Baik, Kalau Ustaz. untuk sistem aset, Selanjutnya. kita sudah 5 tahun ini berjalan, Ustaz. Tapi untuk eh, perapian atau nilai-nilai asetnya, itu baru kita rapikan untuk eh, tahun ini. oke, siap. Oke. Nah, kalau RAPBS ini eh, punya data dokumennya berapa tahun terakhir? Yang bos, Ustaz, ya? Ya, biasanya RAKS itu apa? BOS atau kayaknya swasta ini ya, di luar itu ya, Iya. atau digabung semua? Kita kan untuk bos ada terpisah juga, Ustaz. Ya, memang Mm-mm. kita masukkan dalam sistem kita, tapi karena anggaran Heeh, bos dengan anggaran yayasan, kalau anggaran yayasan kita kan heeh, memakai anggaran tahun berjalan, saat ya, anggaran bos, ya, mm-mm, dari 1 Januari sampai Desember kan itu. Kalau mm-mm. untuk yayasan itu dari tahun tahun pelajaran Juni sampai Juli. Ya, kadang-kadang kan perlu Oke. buat walaupun di RKAT yayasan kita atau di RKAT unit kita keuangan kita itu ada Heeh, dimasukkan, tapi kadang-kadang ada apa namanya
Un- ada perubahan-perubahan yang tidak sempat kita masukkan kembali di RKT kita yang ada di yayasan. Tapi jadi ada Ya, tersedia Ustaz. juga untuk Nah, kalau neraca yang dicatat dokumennya ada berapa tahun, Ustaz? neraca Yang tahunan seperti pendapatan. ya. Kalau yang kita sampaikan tadi kan Ustaz, itu kan keuangan kita kan terpusat di yayasan Ustaz. Ya, Heeh, semua anggaran unit itu neraca tahunan itu ada di yayasan Ustaz. Ya. oke. Nah, itu Jadi punya dari ya catatannya itu eh, berapa tahun, Ustaz? Punya berapa tahun dokumennya? 1 tahun lebih kah? dari 5 tahun 2 tahun ada kah? Ustaz. Ya, Ya, ada 5 tahun Ustaz. 5 tahun ada ya. 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 Tapi itu Ya, neraca di bersama sini Ustaz ya. Ya. oke neraca Di tingkat bersama yayasan. ya. Ya. Ya, ini kan baru 2023. Nah, baru 1 tahun diberikan di sini nih, Ustaz. Ya. Di Itu dokumen kita sini. minta kemarin kepada yayasan Ustaz Heeh. untuk dibuatkan neraca per unit kan itu. Ya. Oh, Tapi untuk begitu ya. neraca semuanya di keuangan kemarin sudah menyampaikan itu kita semua ada. Ya. Semuanya ada ya. Ya. Tapi ini saya baru ininya di 2023 ya. Tapi ada Ya. 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 Ada Ustaz. Hmm, oke. Ya, oke. Sudah. 120. Nah, sumber dana itu apa dari mana saja, Sat? Sumber dana, sumber pemasukan sekolah. Sumber pemasukan sekolah pertama itu dari orang tua murid kita saat ya. Orang tua wali murid, saya itu dari dana pemerintah, ya, ada BOP, bos kinerja, itu ada dari pihak swasta, ya, kayak dengan dari caleg-caleg kita, ya, alhamdulillah kita juga punya orang tua yang aleg ya, Ustaz, ya. Jadi ketika kita ada kegiatan ataupun bantuan sarana-sarana, bisa kita melewati dari aleg-aleg kita tersebut. Ya, yang ketiga dari badan-badan yang bisa kita ajak untuk kerjasama. Kayak dari kegiatan-kegiatan pembelajaran anak-anak kita, ya kita juga melakukan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga kayak PT-PT yang ada di sekitar sekolah kita. Salah satu Oke, kegiatan-kegiatan sekolah kita juga bisa mengajukan proposal kepada badan-badan yang sudah kita ajak kerjasama tersebut. Kayak kemarin pergi Kemnas, kita dibantu oleh Semen Padang, PT Semen Padang, ada dari PT Karet, ada PT apalagi berapa itu yang ikut membantu kegiatan Kemnas 5 kemarin. oke. Sat, laporan keuangan itu Ustadz dapatnya triwulan atau semester atau tahunan, Sat? Laporan keuangan dari teman-teman Ustaz. Ya, laporan keuangan. Laporan keuangan. Itu dilakukan triwulan, semester atau tahunan? Atau enggak berkala? Kapan Laporan aja? keuangan kita kan per bulan tadi Ustaz. Oh, Per per bulan bulan kita ya. laporkan kepada yayasan. Jadi per Hmm, semester kita juga ada evaluasi kinerja. Per 2 bulan kita ada namanya rapat koordinasi juga tentang membahas koordinasi kegiatan dan juga anggaran di tingkat yayasan. Itu selalu kita laporin juga Ustaz. Ya, apa baik. kendala-kendala yang Ustadz, kita hadapi ya. gitu. Tadi kan Ustadz bilang ada anggaran yang ditolak begitu kalau seandainya tidak sesuai dengan SOP seperti itu ya kalimatnya ya. Nah, Iya. Azkia 2 ini ketika mengajukan ke yayasan berapa persen disetujui dan berapa persen tidak disetujui? Untuk anggaran kita Ustaz itu kan sudah dia sebenarnya kan sudah dibahas dan sudah dilakukan diskusi panjang di awal tahun Ustaz ya bersama yayasan. Ya. Hmm, Dan setelah itu ada RAB yang kita ajukan per bulan.
Biasanya ketika ada yang tertolak itu ada semacam proposal yang belum yang perlu kita lengkapi. Nah, maka kita lengkapi kembali dan kita langsung diskusikan dimusyawarahkan dengan direktur yang bersangkutan. Ya, biasanya yang tertolak itu setelah kita diskusikan kembali, kita perbaiki kembali proposal-proposal kegiatan kita, maka itu biasanya itu diizinkan kembali. Ya, itu bisa tertolak itu bisa dilakukan perbaikan kembali, Ustaz. Kalau memang Oh, logikanya masuk berapa persen, bagi Ustaz? Berapa persen kalau dipakai persentase yang disetujui dan tidak disetujui? kalau persen tertolaknya itu hanya 15%, Ustaz. Ya. 15%. Ya, Oke. karena Nah, sebenarnya dalam anggaran satu kita ini sudah hasil dari pembahasan diskusi yang panjang juga di awal tahun, Ustaz. dalam satu tahun ini ada beberapa kegiatan, Ustaz, yang tidak terlaksana walaupun sudah ada RAPBS-nya, tapi tidak disetujui oleh yayasan. Ada berapa kegiatan dalam satu tahun ini? Sebenarnya kegiatan yang tidak setuju itu tidak ada, Ustaz, ya. Karena persoalannya kita kan tergantung di unit. Ketika kita melihat kegiatan, walaupun sudah kita rencanakan di awal tahun, tapi ketika di bulan yang sudah kita rencanakan itu banyak kegiatan yang ada prioritas-prioritasnya yang perlu kita lakukan dengan pembahasan diskusi dari kawan-kawan, maka ada kegiatan itu yang kita tunda. Ada yang kegiatan itu kita alihkan bulannya. Itu biasanya, Ustaz. Ya. Iya. Oke, baik, Stad. Untuk anggaran atau pembiayaan, saya pikir cukup. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih, Ustadz, Ustaz. boleh saya wawancara dengan koordinator Al-Quran atau guru tahfiz? Boleh, Ustaz. Ini di luar dari standar. Boleh, Saya Ustaz. mau ngobrol-ngobrol dengan guru Nah, tahfiz. silakan Ustaz sih. Di sini aja lah, Nak. Ya, di sini saja boleh. Sini, Ustaz. Sini aja lah. Anda boleh ikut atau undur diri, Ustaz? Boleh ikut, nggak apa-apa. Nah, boleh buka satu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustazah siapa ini? Ustazah Ningsi, Ustaz. Ustazah Ningsi ya, Ustazah Ningsi. Ntar saya rename dulu supaya jangan saya salah nih. Ustazah Ningsi. Oke. Apa nih ya? Saya tulis namanya dulu Ustazah Ningsi supaya tidak salah saya. Ustazah Ningsi sebagai apa, Ustazah? Di koordinator bidang Al-Quran, Ustaz. Koordinator bidang Al-Quran. Baik, Ustazah. Ada berapa guru Al-Quran di sana? Sekarang ini ada 12, Ustaz. Ada 12. Dari 12 itu berapa hafalan Al-Quran mereka yang di bawah 5 juz atau 1 juz, 5 juz, 10 juz? Punya datanya, Ustazah? Kalau yang 30 ada 2 orang. Kemudian 32 di orang. bawah 10 antara 5 dan 10 itu ada 4 orang, ada 3 orang. Kemudian berkisar antara 3 dengan 5 ada 3 orang. Selebihnya masih di bawah 3, Ustaz. Di bawah 3. Ada program untuk mengejar hafalan? Ada, Ustaz. Namanya Setiap kapan? talaki Talaki. untuk karyawan dan pegawai. Oh, jadi termasuk guru yang lain juga, bukan Ya, cuma guru tahfiz semuanya saja ya? mulai dari kepala sekolah, yayasan, kemudian sampai ke CS, dan yang di catering juga semuanya. Ustaz Zaning sendiri berapa hafalan Al-Qur'annya? 30 Kalau juz. yang punya tabungan baru 5, Ustaz.
Tapi yang baru lulus kompre 3 juz. 3 juz. Baik. Di juz berapa saja yang sudah lulus kompre? Yang lulus 30, kemudian 129. Oke, saya ke juz 1 boleh? Lanjutkan ayat. Siap? Boleh? Pak, wajib Gimana? Ya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Minum dulu, minum dulu. Oke, lanjutkan ayat berikut. Ini juz awal, juz 1. Lanjutkan ayat berikut. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Baik. Selanjutnya di juz 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynahum ma'an furata wailun yawma. Ya, cukup Ustazah. Ustazah, Ya, Ustaz. berarti dari 12 guru Al-Quran yang sudah memiliki hafalan 10 juz Al-Quran, ada berapa orang, Ustazah? Yang sudah 10 itu ada 3, Ustaz. Cuman yang baru lulus ada yang diujiankan. Belum ada yang capai 10 juz, Ustaz. Oke, Yang baik. udah Berarti 30 ada 2. Oke, ada 2. Oke. Kan dari 12 kan? Insya Allah, Berarti Ustaz, sisanya. setiap bulan kita ada kompre hafalan guru. Baik. Nah, berarti itu terus lanjutkan Ustazah. PR kita nih. Insya Allah. Gitu Ustazah ya. Iya, Ustaz. Nah, kalau mau jadi sekolah Islam terpadu yang terbaik, terstandarisasi, itu minimal guru tahfiznya 10 juz.
Gitu ya. Nah, ini biar Ya, insya Allah, biar Ustaz. jadi trigger, biar jadi termotivasi begitu ya. Jadi jangan puas. Mohon doanya Ustaz, semoga SD2 Insya Allah, semuanya guru amin, Quran bisa amin, minimal 10 amin, juz. amin. Nah, jadi motivasi ya Ustazah ya. Jangan puas dengan Ya, insya Allah, Ustaz. sudah ada yang hafal 30 juz 2 orang, jangan puas. Ya, jangan puas. Oke. Baik Ustazah. Kan Ustazah juga penanggung jawab Al-Qur'an juga. Kalau Ya, guru-guru Ustaz. non Al-Qur'an, guru umum, berapa jumlah guru? Selain tadi guru Jumlah Al-Quran tadi guru kan umum 12. selain dari guru Al-Quran, 35. 35. Dari 35 orang itu yang hafal juz 30 berapa persen? Paling sekitar, kalau hafal tuh udah sekitar 80% lah Ustaz kalau yang hafal. Tapi yang belum dikomprekan masih banyak. Oh, belum Karena kita dikomprekan. Berarti kalau nanti harus bukti dikompreh. hafal itu kan ada sertifikat. Harus ada sertifikatnya, dikomprehensifkan begitu ya. Nah, oke. Ya, Berarti terus dilakukan program untuk tahsin dan tahfiz Al-Quran untuk guru umum dan juga guru Al-Quran. Ya, Ustazah ya, ya. Oke. Selanjutnya tadi ini kan target SDIT Azkia 2 kelas 6 itu 3 juz ya, betul ya? iya Betul nggak? Ustaz. Tetapi Untuk sekarang ini baru dalam target yayasan 35% selesai 3 juz. tadi Tapi saya belum dapat data. 100% Ustaz. Nah, tadi saya dapat data katanya baru 20%. Nah, sekarang naik nih 35%. Oke. Saya terima. Ya kan? Yang 3 juz tadi saya dapat data berarti saya antara 20% sampai dengan 35%. Yang 2 juz, betul nggak nih? 48%. Yang 2 juz. Nah, barulah yang 30 juz itu 100%. Begitu ya? 30 juz. Ya, Juz Ustaz. 30. Ya. Oke. Amin. Allah, amin. Ya. Berarti itu perlu perjuangan tim tahfiz ya. Iya, Ustaz. Oke, baik. Nah, ini buat penguatan ya guru Al-Qur'an. Nah, Ustazah, eh, ini guru-guru tadi ujian kompret. Kalau tahsinnya mereka diajarkan juga Ustazah. Ada di Tahsin Telaki Al-Qur'an. itu Ustaz, yang sekali Talaki. praktekkan. Ya, di Telaki itu ada programnya tahsin, ada programnya tahfiz. Oke. Termasuk tenaga kependidikan. Semuanya Ustaz tanpa kecuali, mulai dari Semuanya. yayasan Kayak sampai ke security, OB, semuanya juga. Ustaz, semuanya. Semuanya, Tanpa Masya kecuali mulai Allah. dari yayasan, Tanpa guru, kecuali. tidak guru, bagian CS, Oke. security, Bunda TPA juga sampai ke Ustazah, yang di UAM. Ustazah, Ya, Ustaz. sambil saya wawancara, tolong dong ada orang di situ, panggilkan CS atau security 1 orang saja. Ya, boleh OB Sebentar, atau Ustaz, CS. sedang OTW, Ustaz. Saya mau wawancara, tapi setelah Ustazah Ningsi. Suruh panggilkan saja gitu, 1 orang CS atau security. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau sudah ada, baru Ustazah Ningsi selesai. Oke ya. Ustaz, Oke, udah minum jus. baik. Kenapa? Udah minum jus, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, silakan. Sambil saja. Baik, Ustazah. Ustazah ketika ngajar, Ustazah pernah disupervisi? Pernah, Ustaz. Sama siapa? Sama Ustaz Amin pernah. Ustaz Amin itu siapa? Ustaz, beliau dulu
Korsan bagian DTQ, Ustaz. Cuman udah 3 tahun terakhir lah, Ustaz. Gitu. Dalam satu semester ini berapa kali di supervisi? Kalau dalam semester ini 1 kali baru, Ustaz. 1 kali, berarti 1 tahun 2 kali ya. Ya. Oke, baik. Ustazah, sebutkan dong 3 keunggulan SDT Azkia 2 dan 3 hal yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, hal yang sudah bagus dan tiga ya, yang sudah bagus 3, yang perlu ditingkatkan lagi atau yang kurangnya itu apa? 3 saja. Yang pertama keunggulannya adalah anak-anak kita sudah mandiri dalam melaksanakan sholat duha, kemudian ibadah-ibadah yang ibadah tambahan ya saat ya, yang selain dari ibadah wajib, kemudian ibadah-ibadah sunnah, kemudian juga adanya skill-skill mereka dalam bidang akademik, skill-skill seperti seni juga udah bisa mereka diajak untuk keluar dalam saingan untuk menjadikan ikon dari SD ITS Azkia 2. Kemudian Al-Qur'annya yang alhamdulillah menjadi kebanggaan juga bagi kami. Yang baru-baru ini alhamdulillah anak kita dalam pentas PAI yang P mendapat juara 1. Alhamdulillah. Baik. Kalau kekurangannya atau hal yang perlu dinaikkan lagi? Kalau tiga ya. Misalnya sadar sholatnya yang perlu kita ingatkan lagi. Terus apalagi? Kalau kekurangan itu, insya Allah kita ini kan bukan makhluk sempurna ya, Ustaz ya. Jadi masih banyak yang perlu kita benahi, baik dari anak-anak maupun kita sendiri. Betul. Apalagi? Ada 3, 2 lagi. Ini sebagai analisis SWOT kita kan, kita nggak boleh puas. Ya, untuk kategori dari adab berpakaian bagi yang banat, ini masih perlu kita ingatkan. Mungkin malah ada orang tua yang meminta anaknya, ya kalau di kantor ini buka aja lah jilbabnya. Nah, itu perlu mungkin kita ini kan takut anaknya tuh gerah, itu ada kemarin beberapa laporan sampai ke kita. Jadi mungkin itu jalur dakwah kita juga kepada orang tua. Sang anaknya udah betah dengan pakaian Islami, tapi orang tua perlu belajar lagi dari anak kecil. Kemudian membiasakan ibadah-ibadah sunnah agar itu menjadi kebutuhan, bukan lagi terpaksaan. Yang paling kemudian sadar dalam interaksi dalam Al-Quran sehari-hari. Ustazah, menurut Ustazah yang paling meletihkan, bikin capek begitu, apa Ustazah? Yang paling sering kita ingatkan itu ya sadar salat, Ustaz. Kemudian membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian adab kepada Al-Quran. Itu memang perlu kenyinyiran kita mengingatkan anak-anak. Baik, baik. Sudah ada CS? Belum? Udah, Ustaz. Udah ada di samping anak, Ustaz. Sudah ada. Baik, Ustazah Ningsih cukup. Saya mau bicara sama yang lain. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini?
Burhanuddin, Ustaz. Bapak Burhanuddin. Ya, Ya. Bapak Burhanuddin sebagai apa, Pak? CS, Ustaz. CS. Sudah berapa tahun jadi CS, Pak? Baru 3 bulan dengan sekarang, Ustaz. Oh, baru 3 bulan. Baru banget. Pak, selama 3 bulan ini pernah menemukan barang siswa atau guru, Pak? Di kelas atau di mana ketika bersih-bersih gitu, Pak? Iya, kayak pensil apa gitu. Mm-mm. Barang berharga begitu, kalau pensil mah biasa lah. Uang gitu, Pak. Cincin. Nggak ada, Ustaz. Oh, nggak ada, belum ada. Kalau misalnya ada, gimana tuh, Pak? Kalau misalnya ada, tuh Bapak menemukan. diberikan kepada guru gitu. Oh, gitu. Iya. Pak, dulu ketika masuk sebagai CS di sini, dapat penawaran dari mana, Pak? Penawaran kita ada teman Mm-mm. yang memberikan peluang, katanya ada peluang dia sekian, mau enggak gitu kan. Cuman Oke. posisinya CS. Iya, nggak apa-apa, Bapak jadi CS nih, nggak apa-apa. Ya, enggak masalah, Ustaz. Nggak Selagi itu masalah halal. ya. Nah, selagi halal, alhamdulillah. Gaji berapa, Pak? Dikasih berapa? Nanti biar kita ini, Pak. Ya ditambah nggak apa-apa, Ustaz. Gaji berapa, Pak? Terakhir 1.500.000 berapa kemarin? Oke. Itu sudah cukup atau belum, Pak? Dengan pekerjaan Bapak yang seperti ini? Kalau masalah uang kiranya nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Oke, baik. Anak berapa, Pak? Anak berapa? Anak berapa? Anak alhamdulillah udah satu, baru satu. Baru satu. Baik. Istri satu, Pak? Sampai saat ini baru satu. Oke, Pak, yang Bapak ketahui tentang sekolah itu apa, Pak? Ya, 3 bulan ini yang Bapak tahu, yang Bapak kenal dengan SDIT Azkia 2 ini apa, Pak? Bapak kan baru 3 bulan. Nah, apa komentar Bapak tentang sekolah? Sekolah ini bagaimana, Pak? ya kita salah satunya motivasi kita bergabung dengan Askia adalah salah satunya sekolah yang akrab dengan Al-Quran. Itu, Ustaz. Baik. Bapak disuruh ikut pengajian, Pak? Kita liko di apa? Ada di luar, ada di Askia juga ada. Oh, jadi sebelum Bapak masuk ke sini sudah liko ya, Bapak? Insya Allah, Ustaz. Oh, sudah. Tidak merokok ya, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Hafalan Al-Qur'annya juz 30 hafal, Pak? Kayaknya banyak lupa, Ustaz. Banyak lupa. Juz 30-nya hafal, Ustaz. Oke. 10 surat hafal, Pak? Mudah-mudahan, 10 Ustaz. surat pendek. Mudah-mudahan ya. Oke. Coba 10 surat yang Bapak hafal apa saja? Al-Fatihah. Terus 2. Ya. Oke, Anas. 3. Anas sampai apa? At-Takasur, apa lagi itu? At-Takasur. An-Naba, An-Nazi'at,
An-Nazi'ah. Wah, anak Zia juga hafal. Masya Allah, ini mah Insya Ustadz Allah ini. Ustaz. Kalau Ini masih mah ingat. Ustadz ini mah. Udah Ustaz. Masya Allah. Baik, sekarang kalau gitu saya coba tes hafalannya surat An-Naba deh Pak. Silakan. Insya Allah Ustaz. Surah An-Naba bisa dibacakan? Insya Allah Ustaz. Ya, silakan. Beberapa ayat saja boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sadaqallahu azim. Masya Allah. Bacaannya bagus ini. Sudah sering jadi imam ya Pak? Di musola, di masjid, jadi imam. Pernah Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Selain di sekolah, ada aktivitas apa lagi Pak? Servis komputer Ustaz. Masya Allah, servis komputer di rumah, jago komputer juga. Jago enggak ya? Insya Allah bisa. Masya Allah, luar biasa. Biasanya apa Pak? Permasalahan kalau rusak servis komputer itu apaan aja Pak? RAM-nya, Paling di program. program. Berarti Terus Bapak kalau instalasi permasalahan program apa ya? bisa ya? Install program, Hmm. servis printer, laptop Servis gitu kan. printer, Terus laptop sama bisa di ya? software. Software. Wah, Insya Allah. keren ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Cuman untuk pribadi rezekinya aja juga Ustaz. rezekinya banyak mudah-mudahan ya. Bisa memperbaiki Mudah-mudahan Ustaz. servis-servis laptop, printer. Itu kan sekolah juga banyak yang rusak, Pak. Ada kayaknya Ustaz. Baru kemarin diberi kesempatan untuk servis program ulang. Siap. Baik. Baik, Pak Burhan. Terima kasih banyak. Masya Allah. Sudah ngobrol-ngobrolnya itu saja. Lanjutkan pekerjaan. Sukses, berkah selalu. Sehat, jaga kesehatan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup.